Wailah sebenarnya kita pengen ngomongin orang laki. Lu tahu gak bini lu udah gedek sama lu? Hah? Udah pegel sama lu. Udah gitu masih pakai dalil lagi. Masih pakai dalil. Jangan gara-gara ente orang mendustai dalil dari Nabi Muhammad. Subhanallah, ini hari kebetulan juga bertepatan itu Hida Asyariyah, ya 11 daripada bulan Rabi'ul Tsani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pererat hubungan kita dengan Nabi SAW. Itu orang biasa kalau Hida Asyariyah mengenang Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidatuna Khadijah beliau istri baginda Rasulullah SAW. Itu diadakan tuh ada hadrah Sayyidatuna Khadijah. Tadi pun juga di sini ada hadrah Sayyidatuna Khadijah. Di Hadramaut juga ada hadrah Hida Asyariyah. Di Hadramaut, di Mekah, di mana tempat. Masya Allah. Sayyidatuna Khadijah ini wanita salihah, istri Nabi Muhammad SAW. Sayyidatun Nisa alamiha, sebagaimana dikatakan. Itu pemimpin para wanita di alamnya beliau, Sayyidatuna Khadijah. Wanita yang suci, wanita yang mulia, yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah teladan buat kaum wanita kita. Nah, kaum wanita kita, ya kita punya kaum wanita. Siapa kaum wanita? Kita punya istri, kita punya anak perempuan, ya, kita punya mantu, ente punya ibu, ente punya cucu, ente punya keluarga yang wanita. Teladan mereka Siti Khadijah. Kalau mereka neladanin Siti Khadijah, ente selamat tuh dah. Dan mereka selamat semuanya dan hidup damai dan dunia baik-baik saja. Begitu. Tapi kalau ente nggak ikutin Siti Khadijah, kaum wanita kita nggak ikutin Siti Khadijah, maka sebahagia apapun, sekaya apapun, maka semuanya itu akan sia-sia. Kalau kita keluar dari peneladanan dari mereka. Wala astalidzul aisha fil bu'di anhum wa in kana mulkul ardi fi qabdati yadi. Itu saya enggak merasakan kelezatan dalam kehidupan manakala saya jauh dari mereka. Walaupun saya menguasai bukan cuma sepetak negara doang. Walaupun saya menguasai dunia seisinya menjadi milik saya dalam genggaman tangan saya. Tapi kalau jauh dari mereka sia-sia, enggak ada gunanya. Di antara manggabat Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra itu Nabi Muhammad SAW bilang kepada Siti Khadijah, Khadijah, ada Jibril, ini Jibril, dan dia menyampaikan salam minallah wa minhu. Itu Jibril menyampaikan salam kepadamu dari Allah. Allah kirim salam kepada Siti Khadijah. Dan juga malaikat Jibril juga bilang Allah kirim salam dan dari saya sampaikan. Subhanallah. Siti Khadijah girang dapat salam dari Allah. Dapat salam dari Allah dan juga dari malaikat Jibril. Kenapa Jibril ikut-ikutan? Kan ini pesannya dari Allah. Kenapa Jibril ikut-ikutan? Sebab malaikat Jibril mendekatkan diri kepada Allah, memberi salam kepada orang yang disalami oleh Allah Ta'ala. Dia mau mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik kepada Siti Khadijah. Subhanallah. Bayangin orang yang Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan memberi salam kepadanya. Kira-kira gimana tuh orang? Ada Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Itu terus wabashirha bi baitin fil jannah min ghasab la nasab fiha wala sakhab. Beri kabar gembira. Malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, kasih kabar gembira kepada Siti Khadijah, dapat bocoran. Bocoran apa? Di sorga dapat istana. Istana fil jannah, di dalam sorga min ghasab. La nasab fiha wala sakhab. Enggak ada keluh kesah dan tidak ada jeritan. Enggak ada rintihan di dalam sorga tersebut. Ini yang didapat oleh Siti Khadijah, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dari amalan. Sebab Siti Khadijah radhiyallahu anha, kenapa dia dapat bisyarah? Sebab dia adalah orang yang selalu ngasih bisyarah kepada Nabi Muhammad. Makanya dia dapat bisyarah. Waktu Nabi Muhammad menerima wahyu, Siti Khadijah yang nyambut Rasulullah. Waktu Rasulullah dalam keadaan galau, bingung, pulang ke rumahnya dalam keadaan menggigil,
dalam keadaan ketakutan akan sesuatu yang baru, amanat yang besar yang dipikulkan kepada beliau, maka beliau bilang zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni, dalam keadaan menggigil. Kemudian Siti Khadijah ketika mendengar kisahnya Nabi menyampaikan apa yang beliau dapatkan waktu di Gua Hira. Siti Khadijah itu memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad, nenangin Nabi. Tuh, laki lagi galau ditenangin, disenengin, ditentramin, diademin, dibikin sejuk. Itu Siti Khadijah bilang, wallahi la yukhziyakallahu abada innaka latasilur rahim wa tugrid daif wa tahmilul kal wa tu'in ala nawaibil haq. Sesungguhnya Allah tidak akan mengecewakan engkau. Allah enggak bakal menjerumuskan engkau. Allah tidak akan ninggalin engkau. Kamu enggak bakal ditelantarin oleh Allah Ta'ala. Kata Siti Khadijah. Dan watak orang yang enggak bakal ditelantarin oleh Allah, tahu enggak siapa? Watak orang yang enggak bakal ditinggal oleh Allah, watak orang yang enggak bakal disia-siakan, enggak bakal dilupakan oleh Allah adalah yang punya ciri itu seperti cirinya Nabi Muhammad. Siti Khadijah bilang, orang yang macam kamu tuh enggak bakal ditinggal, enggak bakal ditelantarin oleh Allah, sebab engkau adalah orang yang selalu nyambung silaturahmi, terus selalu menjamu tamu, selalu nolong orang yang kesusahan dan membantu orang yang ditumpai musibah. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang macam begini enggak bakal ditinggal. Allah fi aunil abd, maka al abd fi auni akhi. Allah nolong hambanya selama hambanya nolong saudaranya. Allah fi hajatil abd, maka al abd fi hajat akhi. Allah memenuhi hajatnya hamba selama hambanya itu memenuhi nolongin hajatnya orang. Begitu. Wah, ini Siti Khadijah selalu ngasih kabar gembira kepada Rasulullah, dibikin enak. Sehingga tahu gak, Nabi di Mekah dilemparin batu, diganggu, diteror, disusahin dah, segala macam gangguan, segala hal. Tapi yang ringanin bebannya Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Pulang ke rumah, ketemu Siti Khadijah, ya khalas, hilang tuh segala beban, hilang tuh segala derita. Siti Khadijah tuh dia dapat bisyarah karena dia suka memberikan bisyarah, kabar gembira. Nah, ini juga teladan buat kaum wanita kita. Begitu, laki ente pulang habis macet-macetan, keringat, itu keringat masih belum kering, jangan ditakut-takutin, ya, jangan diteror, jangan akhirnya ntar ente mau diteror besok hari kiamat. Wah, kata yang ngasih bisyarah dapat bisyarah. Tunggu aja bisyarah tuh. Bagi orang yang suka menggembirakan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau ngajarkan demikian. Semalam kita bilang apa, bawain hadis Nabi, husnu taba'uli ihdakunna ya'dilu dzalika kullah. Itu pelayanan terbaik yang diberikan kaum wanita terhadap suaminya itu mengungguli segala-galanya. Ya, daripada jihad, daripada peperangan, daripada haji, umrah, sedekah, ngasih pelayanan terbaik. Walaupun hatta dengan kata-kata. Itu Rasulullah SAW demikian. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau bilang, ayyum amra'atin, wanita, idza abasat fi wajh zawjiha atau kalihat fi wajh zawjiha, wanita kalau dia merengut di muka suaminya, fatudkhil alaihi al-gham fahiya fi sakhatillah hatta tadhaka fi wajhi. Wanita, kata Abdurrahman bin Auf, kalau dia merengut di muka suaminya, di hadapan suaminya, dia merengut sampai lakinya sumpek. Tuh. Laki ente tuh diperengutin sama orang di jalan gitu, enggak sumpek. Tapi kalau yang di rumah yang berkondek, biar kata kondeknya pakai karet gelang. Begitu. Asal nggak merengut, udah enak aja, dunia damai. Begitu. Ya, tapi kalau merengut itu rasanya tuh perang di mana asal jangan di rumah. Nggak apa-apa. Perang di mana asal jangan di rumah. Begitu. Subhanallah. Nah itu wanita tuh kalau dia udah merengut depan lakinya terus sampai lakinya sumpek, maka dia dalam murkanya Allah. Sampai kapan?
sampai perempuan itu ketawa, nyengir, senyum di hadapan muka suaminya. Ya salam, sampai senyum. Hatta nggak dari hati, nggak apa-apa. Udah begitu, hatta nggak dari hati. Nah, terus lalu pengen apa? Oh, orang ke ente pengen dari hati begitu. Oh, udah bagus, bini ente masih bisa senyum. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Itu Siti Khadijah tuh selalu ngasih kegembiraan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus dapat balasannya tuh dari Allah Taala, bibaitin fil jannah min ghasab. Ghasab tuh katanya ulama adalah itu lu'lu' mujawaf. Apa namanya? Apa yang di laut tuh? Mutiara. Mutiara yang dalamnya tuh kosong, luarnya mutiara, dalamnya kosong. Apa itu? Kapsul, kayak kapsul begitu. Nah dibikin sama Allah rumah, istana, bukan lagi rumah, istana. Istananya itu bentuknya kayak mutiara yang bulat begitu, ya, kayak kapsul yang bulat. Nah itu di dalamnya tuh dibikinin ada kamar tidur, ada ruang tamu, macem-macem deh. Masya Allah. Jadi tuh bukan pakai tanah, bukan pakai semen, bukan lagi pakai apa namanya tuh emas ataupun perak, tapi langsung dibentuk tuh rumahnya itu dibentuk udah di dalam mutiara tersebut, dalam mutiara buat dia. Kenapa? Soalnya mutiaranya dia dijual untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Ya, berliannya, emasnya, hartanya semuanya tuh dagangannya buat ngebelain dakwahnya Nabi Muhammad. Digantiin di sana di akhirat. Sama Allah Subhanahu wa taala. Bi baitin fil jannah min ghasab. La nasab fiha wala sahab. Di sorga udah enggak ada capek lagi. Soalnya dia udah capek di dunia, Siti Khadijah. Tahu enggak? Capeknya tuh sampai ikut di dalam pemboikotan. Beliau termasuk orang-orang yang diboikot bersama Nabi Muhammad. Siti Khadijah dan muslimin itu Bani Hashim diboikot. Mereka di Syi'ab Bani Hashim. Gak ada orang yang mau transaksi, gak ada orang mau jual beli, gak ada orang mau menikah. Udah diboikot habis-habisan. Sampai itu hasil daripada pemboikotan tersebut. Itu Sayyidina Bilal bilang, itu kita makan daun seperti yang dimakan kambing. Sampai waktu dicerna oleh perut kita keluar dari pencernaan seperti yang keluar dari pencernaannya kambing. Soalnya makanan kita sama kayak makanannya kambing, makan daun. Sehingga Siti Khadijah dan Abu Talib, mereka kena boikot, dan dari kejadian itu Siti Khadijah tuh sampai sakit parah, nggak lama keluar dari pemboikotan, beliau meninggal dunia, beliau wafat. Siti Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Begitu Siti Khadijah wafat, makin besar, makin berat cobaan yang dihadapi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Siti Khadijah begitu wafat tuh, antara dia dengan Abu Talib itu hanya selisih 3 hari. Antara Siti Khadijah dengan Sayyidina Abu Talib itu hanya selisih 3 hari dari wafatnya mereka satu sama lain. Itu makin bertambah kesedihannya Nabi Muhammad sampai 2 tahun disebut Amul Huzun. Siti Khadijah udah capek di dunia untuk ngelayanin suaminya, untuk ngelayanin Islam. Berkat Siti Khadijah nih malam kita bisa kumpul. Berkat perjuangan Siti Khadijah kita terima agama Islam dengan enak, dengan nyaman. Berkat Siti Khadijah Nabi Muhammad SAW tuh mampu menyampaikan segalanya kepada kita. Berkat ada wanita di belakang layar, Siti Khadijah. Enggak ada orang besar, melainkan di belakangnya pasti ada wanita besar. Ayo, Sayyidina Musa di belakang beliau ada wanita. Siapa? Ibundanya beliau. Ibunya Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Itu katanya Allah mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa, susuin. Kalau takut
lindungin, bawa lari, enggak. Kalau kamu takut, kita yang atur, serahin ke kita. Bagaimana? Bikin tuh kayak sampan kecil, ya kotak kayu yang bisa ngambang, taruh di situ, hanyutkan di sungai. Kita yang ngatur, pokoknya ente lepasin, kita bakal balikin dia kepada engkau. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhum minal mursalin. Saya balikin. Ini orang besar dan dia ini ibunda Nabi Musa mencapai derajat yakin yang tinggi, derajat thigah, derajat tawakal yang kuat, yang hebat. Kalau kamu takut, kita yang handle. Ya akhirnya diserahin kepada Allah Ta'ala. Allah yang ngurus. Itu orang pertama, ibundanya Nabi Musa. Orang kedua, begitu galat li ukhtihi gusih. Kakaknya Nabi Musa yang perempuan ikutin dari tepi sungai. Nggak taunya tahu nggak? Itu bahtera dibawa kemana? Tempat paling aman. Ya, Allah mengamankan Nabi Musa di mana? Di istananya iblis. Di istananya Firaun. Di istananya Firaun. Begitu masuk ke situ, ke dalam keluarganya Firaun, begitu ada siapa? Nah itu wanita ketiga, Imra'at Firaun. Imra'at Firaun, dia bilang kepada Firaun, la taqtuluh asa'an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Jangan bunuh dia. Ini dia punya firasat, ini bakal ngasih manfaat kepada kita, begitu, dan kita bisa jadikan dia sebagai anak. Subhanallah, Sayyidina Musa tumbuh di situ, di bawah asuhan Asiyah binti Muzahim, dan juga di bawah asuhan ibunya Nabi Musa. Uniknya ibunya Nabi Musa, kalau ibu kita nyusuin kita, yang ada dia keluar duit, capek nyusuin kita. Ibunya Nabi Musa nyusuin Nabi Musa, dapat gaji, dapat duit, diboyong. Dia tidak mau diterima susuan dari manapun juga, Nabi Musa, sehingga bingung, nggak mau disusuin oleh siapapun juga. Maka kakaknya Nabi Musa yang ada di situ bilang, saya tahu, begitu, adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Saya tunjukin kepada keluarga yang bisa merawatnya dengan tulus. Ibu baru kehilangan anaknya, dia siap merawatnya dengan tulus. Ya akhir siapa? Dibawa ibunya Nabi Musa untuk nyusuin Nabi Musa, dapat rumah di dalam istananya Firaun, dapat gaji dari Firaun. Ya salam, ya salam. Subhanallah. Makanya itu anugerahnya Allah Ta'ala nggak bisa dimonopoli, nggak bisa dimonopoli. Orang pokoknya kalau udah di rumahnya Firaun, udah pasti di neraka semuanya. Di rumahnya Firaun ada Nabi Musa, ada ibunya Nabi Musa, ada kakaknya Nabi Musa, ada Asiyah binti Muzahim, ada siapa lagi tuh tukang sisir? Masyitah. Masyitah ibnati Firaun, tukang sisirnya Firaun. Ada rajul apa namanya? Mukmin min al Firaun, orang beriman dari keluarga Firaun, sepupunya Firaun, ada di situ juga. Nggak bisa kita pukul rata, nggak bisa menghakimi semua gara-gara kelakuan orang satu. Tuh, itu mesti kita pahamin. Di balik intinya balik ya, di balik sosok besar itu ada wanita-wanita hebat. Itu wanita-wanita di belakangnya Nabi Musa. Udah, masih ada lagi. Ketemu di Madian dengan dua wanita, akhirnya dinikahkan ya oleh Sayyidina Syu'aib. Dinikahkan oleh Sayyidina Syu'aib, menikah dengan putri beliau. Menikah. Subhanallah. Dan dua wanita itu, yang satu jadi istrinya Nabi Musa yang kecil, yang kakaknya jadi iparnya Nabi Musa. Kakak ipar, satu lagi jadi istrinya Nabi Musa. Allah Ta'ala mensifatkan kedua businesswoman ini yang menjalankan perusahaan ayah mereka, peternakan ayah mereka itu dijalankan oleh kedua wanita ini. Sebab gak punya anak laki, anaknya perempuan. Begitu, ayah mereka udah tua. Jadi mereka yang mengelola bisnis ayahnya, tapi mereka tetap kita gak mau campur sama orang laki yang bukan muhrim. Jaga batasan. Sehingga saat diperlukan,
inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma sagaita lana. Ja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Datang salah seorang mereka kepada Nabi Musa, ngundang, menyampaikan undangan ayahnya. Ketika datang ala istihya, dengan rasa malu. Allah sifatkan tuh cara jalannya nih wanita. Berarti cara jalannya kan hebat banget. Tuh perempuan tuh cara jalannya hebat banget. Sampai dilukiskan, disifatkan. Ini cara jalannya begini. Dia businesswoman, tapi dia pemalu. Dia jaga batasan. Begitu. Dia nggak sembarangan sama yang bukan muhrim. Dengan rasa malu. Masya Allah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang mulia. Alhasil, itu di belakangnya Nabi Isa ada siapa? Ada ibunya beliau, Siti Maryam. Terus ada lagi neneknya Nabi Isa, Imra'atu Imran, yang punya nazar. Itu berawal dari nazarnya dia. Di belakang orang-orang mulia tuh ada wanita-wanita hebat. Nah itu Nabi Muhammad, Masya Allah, punya wanita hebat berapa banyak. Ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah, ada para istri-istri Nabi yang lain. Ada ibundanya Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah. Masya Allah. Ada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Ini wanita-wanita di sekeliling Rasul SAW. Sampai ada kitab judulnya, ada Ar-Rijal Haula Rasul, ada lagi kitab An-Nisa Haula Rasul. Wanita-wanita di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Ada lagi siapa? Ummu Hani. Ummu Hani itu sepupunya Rasulullah, misanannya Rasulullah SAW. Nah itu Siti Khadijah, basyirha bibaitin fil jannah min ghasab, la nasab, enggak ada kecapean, enggak ada kelelahan. Kenapa? Udah capeknya di dunia. Ama yang terakhir wala sahab, itu di sorga enggak ada rintihan, enggak ada jerit-jerit. Kenapa? Soalnya waktu di dunia dia dibales, di sorga udah enggak perlu susah lagi. Susahnya di dunia. Emang tuh orang mau dapetin sorga susah, berjuang mau dapetin sorga. Kemudian juga ketika dia melakukan perjuangan dengan tulus, nggak merintih, nggak ngeluh, nggak keluh kesah, nggak ngomel. Sehingga di sorga nggak ada keluhan, nggak ada rintihan. Begitu, nggak ada suara melengking di sorga. Begitu, yang ada lengkingan nikmat. Lengkingan laknat kagak ada. Di sorga, kalau di neraka tuh lengkingan banyak, di sorga nggak ada suara melengking. Nah, kalau ente mau masuk sorga, rumah kita itu jadikan sorga, jangan ada suara melengking di rumah, ya melengking jerit-jerit begitu, banting ini, banting itu, jangan. Kan Siti Khadijah la nasab fiha wala sakhab, nggak ada jeritan. Nggak ada bantah-bantahan, nggak ada adu mulut, nggak ada cerewet, nggak ada bawel, nggak ada ini, nggak ada itu. Begitu tentang Siti Khadijah. Begitu. Ya ini kita ngomong gini, li ajlil munasabah. Wah sebenarnya kita pengen ngomongin orang laki. Lu tahu gak bini lu udah gedek sama lu? Udah pegel sama lu. Udah gitu masih pakai dalil lagi. Masih pakai dalil. Jangan gara-gara ente orang mendustai dalil dari Nabi Muhammad. Gara-gara ente orang jadi dustain dalil Nabi Muhammad. Masa iya sih Nabi Muhammad begitu? Iya Nabi Muhammad ngomong begitu. Cuma bukan buat laki-laki kayak ente. Kan bisa nyautin. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatin kita. Ini maulid 40. Begitu. Ngaruhnya apa ke kita? Ngaruhnya apa? Dalam hubungan kita sama keluarga, sama anak, sama bini, ya sama laki. Begitu sama tetangga, sama lingkungan, sama warga. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan tuh sesuatu yang ngebekas dalam hati kita. Kita hadir, nambah kenal Nabi Muhammad, nambah ilmu. Nah kata Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Yang nambah ilmu tapi enggak nambah hidayat, nah, nanti akhirnya tambah jauh dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita tambah dekat kepada Nabi Muhammad, tambah dekat kepada Rasulullah SAW, kepada para aulia wa salihin.